Halo teman-teman, selamat datang di dunia morfologi. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana kata-kata yang kita gunakan sehari-hari terbentuk? Morfologi, cabang ilmu bahasa yang mempelajari bentuk kata dan struktur kata akan menjawab semua pertanyaanmu. Nah, dalam video kali ini, kita akan menjelajahi berbagai macam aspek morfologi, mulai dari pembentukan kata dasar, imbuhan, hingga perubahan bentuk kata. Yuk, siapkan dirimu untuk petualangan seru dalam memahami bahasa. Perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Aletea Alimsani, Dinar Alfiah Munawaroh, Dini Sintia, Hanif Hoyrul Rizal, Mayang Alia Nabila, Michiko Tamara Rengganis, dan yang terakhir ada Roland Raja Guguk. Di sini ada definisi morfologi. Morfologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata morphe yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi, morfologi adalah ilmu tentang bentuk. Morfologi adalah cabang linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata baik fungsi gramatik maupun fungsi semantik. Lalu, ada definisi morfem. Morfem adalah unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna atau fungsi gramatikal. Dalam linguistik, morfem dipelajari untuk memahami bagaimana kata terbentuk dan bagaimana kata-kata itu membawa makna. Selanjutnya ada jenis-jenis morfem. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang bisa berdiri sendiri sebagai kata utuh dan memiliki makna. Contohnya adalah kata buku atau rumah dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ini tidak membutuhkan elemen tambahan untuk menjadi bermakna. Yang kedua ada morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan harus digabungkan dengan morfem lain untuk membentuk kata bermakna. Misalnya dalam bahasa Indonesia, imbuhan seperti kan, ber, di, dan i adalah morfem terikat. Morfem ini hanya bermakna jika digabungkan dengan morfem bebas, seperti makan menjadi memakan, atau dicuci menjadi cuci. Selain morfem bebas dan morfem terikat, di dalam jenis-jenis morfem ada juga jenis morfem berdasarkan fungsi. Yang pertama, morfem leksikal. Morfem leksikal mengacu pada morfem yang membawa makna dasar atau makna leksikal. Biasanya, morfem leksikal adalah morfem bebas seperti kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contohnya adalah rumah atau makan. Yang kedua, morfem gramatikal. Morfem gramatikal adalah morfem yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan gramatikal antara kata dalam suatu kalimat. Ini termasuk imbuhan dan partikel yang menunjukkan tense, jumlah, atau aspek gramatikal lainnya. Contohnya dalam bahasa Indonesia adalah kan, di, ke, ber. Ada juga jenis-jenis morfem berdasarkan bentuk. Yang pertama, morfem utuh atau simplex. Morfem yang tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil dan tetap bermakna. Contohnya adalah kata mata dalam bahasa Indonesia. Kata mata tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian yang lebih kecil, tetapi tetap bermakna. Yang kedua adalah morfem kompleks. Morfem yang terdiri dari beberapa elemen, misalnya sebuah kata yang terbentuk dari morfem dasar dan imbuhan. Contohnya, berjalan yang terdiri dari morfem dasar jalan dan imbuhan ber. Selanjutnya ada proses morfologis. Proses morfologis ini ada dua, yang pertama ada derivasi dan yang kedua infleksi. Derivasi merupakan proses pembentukan kata dengan menambahkan morfem terikat untuk menciptakan makna baru atau mengubah kelas kata. Misalnya dari kata makan menjadi pemakan dengan menambahkan imbuhan pe.
Yang kedua ada infleksi yang merupakan proses pembentukan kata yang berbeda untuk menunjukkan aspek gramatikal seperti jumlah, waktu, atau sudut pandang, tetapi tanpa mengubah makna dasar atau kelas kata. Contohnya ada kata makan menjadi memakan. Ciri-ciri morfem. Morfem minimal. Morfem minimal adalah satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna atau fungsi. Ciri utama morfem minimal adalah tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil tanpa kehilangan maknanya. Contohnya dalam kata buku. Morfem buku sudah memiliki makna tertentu, yaitu benda untuk menulis atau membaca, sehingga tidak bisa dipisah menjadi bagian yang lebih kecil. Selain itu, morfem minimal dapat berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan kata lain, seperti kata membaca yang terdiri dari morfem me dan baca. Morfem minimal ini memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi gramatikal dan fungsi leksikal. Makna atau fungsi. Morfem bisa memiliki makna leksikal, yaitu morfem bebas, atau hanya fungsi gramatikal, yaitu morfem terikat. Contoh dalam bahasa Indonesia kata berlari terdiri dari morfem bebas lari dan morfem terikat ber. Lari adalah morfem bebas karena bisa berdiri sendiri, sedangkan ber adalah morfem terikat karena memerlukan morfem bebas untuk bermakna. Dengan memahami morfem, kita bisa menganalisis struktur kata dalam bahasa dan bagaimana makna dibentuk melalui kombinasi elemen-elemen bahasa yang lebih kecil. Selanjutnya, definisi kata. Dalam morfologi, kata didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna. Kata adalah unit utama dalam pembentukan kalimat dan terdiri dari satu atau lebih morfem yang merupakan unit terkecil dari makna atau fungsi gramatikal. Kata-kata dapat berupa gabungan dari beberapa morfem, misalnya bermain atau mengambil, ya kan? Bermain, mengambil. Nah, terus aspek penting dalam kata aspek penting tentang kata dalam konteks morfologi. Yang pertama, kata dasar adalah kata yang tidak memiliki imbuhan atau tidak mengalami perubahan bentuk. Kata dasar ini bisa berupa morfem bebas yang dapat berdiri sendiri, contohnya lari atau jalan atau rumah gitu kan. Nah, yang kedua kata berimbuhan. Kata berimbuhan atau kata kompleks adalah kata yang terdiri dari kata dasar yang ditambahkan dengan imbuhan atau morfem terkait untuk membentuk kata baru atau untuk memberikan makna gramatikal tambahan. Contoh, berlari dari kata dasar lari yang dengan imbuhan ber, jadi berlari. Atau makanan dari kata dasar makan dan ditambahin imbuhan an, jadi makanan. Nah, yang ketiga, kata majemuk. Kata majemuk adalah gabungan dari dua atau lebih kata yang memiliki makna tersendiri. Gabungan ini membentuk unit kata baru dengan makna yang berbeda dari makna kata penyusunan secara terpisah. Nah, contohnya itu rumah sakit atau kereta api gitu. Selanjutnya ada proses morfologis dalam pembentukan kata. Yang pertama ada derivasi. Derivasi merupakan pembentukan kata dengan penambahan imbuhan yang mengubah makna atau kelas kata. Misalnya, dari kata dasar lari menjadi pelari. Nah, yang kedua ada infleksi. Infleksi merupakan proses yang mengubah bentuk kata untuk menyesuaikan dengan aspek gramatikal seperti jumlah atau waktu, tanpa mengubah makna dasar atau kelas kata. Misalnya, dari makan menjadi memakan. Yang kelima ada klasifikasi kata berdasarkan fungsi. Dalam morfologi, kata juga diklasifikasikan berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Misalnya, yang pertama ada kata benda atau nomina, seperti buku atau rumah. Yang kedua ada kata kerja atau verba, seperti makan atau lari. Yang ketiga ada kata sifat, adjektiva, seperti besar atau cepat. Yang keempat ada kata keterangan, adverbia, seperti dengan cepat atau kemarin. Jadi, itulah pembahasan tentang morfologi. Gimana? Seru kan belajar hal baru?
Jangan lupa buat like video ini, share ke teman-teman, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, bye-bye!